Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 orang. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu relativitas, teori Einstein, dan juga contoh aplikasinya. Jadi jangan lupa disimak ya teman-teman. Adapun materi-materi yang terdapat pada relativitas yaitu A. Postulat pertama dan kedua Einstein. Yang kesatu, gerak relatif Newton. Menurut fisika klasik Newton, gerak bersifat relatif artinya suatu benda dikatakan bergerak atau diam tergantung pada pengamatnya. Contohnya, seseorang yang duduk di dalam kereta yang bergerak akan merasa diam terhadap kereta tetapi bergerak terhadap orang di luar kereta. Namun, dalam pandangan Newton, yang pertama yaitu waktu dan ruang bersifat mutlak. Yang kedua, penjumlahan kecepatan berlaku secara biasa. Yang ketiga, kecepatan cahaya dianggap dapat berubah sesuai gerak pengamat. Konsep ini berlaku baik untuk benda yang bergerak dengan kecepatan rendah, tetapi tidak akurat untuk kecepatan sangat tinggi. 2. Relativitas Einstein. Eksperimen Michelson-Morley 1887 dilakukan untuk membuktikan keberadaan ether, yaitu medium yang diduga menjadi tempat rambat cahaya. Mereka menggunakan interferometer yang membagi cahaya menjadi dua berkas dengan arah saling tegak lurus. Namun, hasil eksperimen menunjukkan tidak ada perbedaan, sehingga ether dinyatakan tidak ada. Albert Einstein menyempurnakan konsep gerak relatif dengan merumuskan teori relativitas khusus yang didasarkan pada dua postulat utama. 1. Hukum-hukum fisika sama dengan semua kerangka acuan inisial. Tidak ada kerangka acuan yang istimewa. 2. Kecepatan cahaya di ruang hampa selalu konstan. Nilainya tetap, tidak dipengaruhi oleh gerak sumber maupun pengamat. Akibat dari postulat tersebut muncul konsep transformasi Lorentz yang menjelaskan bahwa waktu panjang tidak mutlak. Fakta Lorentz dalam kurung Y diberikan oleh persamaan. Dampak relativitas Einstein. 1. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu adalah peristiwa melambatnya waktu pada benda yang bergerak relatif terhadap pengamat diam. Artinya, 1. Jam yang bergerak berdetak lebih lambat. 2. Semakin besar kecepatan benda, semakin besar efek dilatasi waktu. Hal ini membuktikan bahwa waktu bersifat relatif. 2. Penambahan kecepatan. Dalam relativitas Einstein, kecepatan tidak dapat dijumlahkan seperti pada fisika Newton. Tujuan penambahan kecepatan: 1. Menjaga hasil kecepatan melebihi kecepatan cahaya. 2. Menjaga konsistensi postulat kedua Einstein. 3. Pengaturan panjang. Pengaturan panjang disebut juga kontraksi panjang, adalah peristiwa memendeknya panjang suatu benda yang bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya jika diubah oleh pengamat yang diam. Panjang benda tidak berubah bagi pengamat yang ikut bergerak bersama benda tersebut, tetapi berkurang bagi pengamat yang diam. Jadi kesimpulannya, relativitas Einstein menjelaskan bahwa ruang dan waktu tidak bersifat mutlak, tetapi tergantung pada gerak pengamat. Pada kecepatan pendekati cahaya terjadi dilatasi waktu, kontraksi panjang, dan penjumlahan kecepatan relativistik. Kecepatan cahaya adalah batas maksimum yang tidak dapat dilampaui. Itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.